Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkul Muslim akan membahas sedikit tentang moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalil tentang moderasi beragama banyak terdapat di Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat tengah-tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, fokus dalam ayat yang saya sebut tadi adalah tentang kata ummatan wasaton. Yang mana dalam beberapa referensi, beberapa ahli tafsir mengatakan wasaton ini tidak cuma berarti tengah-tengah, akan tapi bersikap moderat, bersikap adil, bersikap fair, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak terlalu ekstremis, tidak terlalu memaksakan kehendak, tapi juga tidak terlalu lemah, lembut, tidak bersemangat gitu. Jadi beragama sewajarnya saja. Nah, bagaimana kemudian ketika berada di negara Indonesia yang majemuk, yang mengakui bermacam-macam agama, ini sudah pernah dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau dalam asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun itu, ketika beliau diminta untuk menyembah agama selain agama Islam, dengan imbalan mereka orang Quraisy ini akan menyembah Islam. Nabi diminta cukup sehari saja, akan tapi Nabi mengatakan sesuai dengan Qur'annya, lakum dinukum waliyadin, untukmu atau bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Akan tapi di sini Rasul tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan, tidak menjelek-jelekan agama dari mereka, cuma mengatakan agamamu benar menurut kamu dan agamaku benar menurutku. Meskipun dalam ayat yang lain dijelaskan innaddina indallahi Islam, bahwasanya agama yang paling benar menurut Allah adalah Islam. Nah, untuk moderasi beragama kita punya 4 indikator. Yang pertama kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang ketiga adalah pro budaya lokal. Untuk kebangsaan jelas ada sebuah dalil hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Toleransi yang baik muncul dari pemahaman moderasi agama yang baik. Jadi kalau kita bisa berislam secara kafah, kita tentu bisa akan menghargai perbedaan-perbedaan yang mana ada daul lain mengatakan khilafu ummati rahmah. Maka akan saya sedikit membuat gambaran bagaimana kemudian ketika seorang umat Islam belajar fikih, kalau di pesantren itu ada sulamut taufik yang cenderung keras. Memang untuk fondasi itu biasanya menggunakan yang keras dulu, halal, haram, dan sebagainya. Kemudian ketika semakin tinggi levelnya ke Fathul Qorib, Fathul Mu'in, maupun Fathul Wahab, semakin banyak perkhilafan. Dan ini cocok dengan dawai pun Gus Dur yang mengatakan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Dan toleransi akan muncul dari pemahaman agama yang utuh, yang bagus. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah mengajarkan untuk bertoleransi yang baik, sesuai dengan ayat tadi, lakum dinukum waliyadin, dan ada hakul jiron, hak untuk bagaimana kita bermuasyarah yang baik dengan tetangga kita. Kalau di dalam ilmu PPKN atau PMP ada mengatakan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama, dan ukuran antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah anti kekerasan, karena dalam mengajarkan agama berdakwah ini harus dengan ramah, tidak dengan marah-marah, karena ada dalil lagi mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan yang terakhir adalah pro budaya lokal atau mencintai local wisdom. Ada makalah lain mengatakan al-adah al-muhakamah. Ini kaidah fikih ya, bahwasanya memang suatu adat istiadat daerah bisa menjadi standar hukum selama tidak melanggar syariat Islam, dan ini semua diakumulasikan ke 4 unsur ini menjadi indikator dalam moderasi beragama. Dan sekali lagi saya sampaikan, moderasi agama yang baik akan memunculkan, melahirkan toleransi agama yang baik. Jadi kita sebagai umat Islam, umat beragama, khususnya warga Indonesia, harus juga mengamalkan moderasi beragama yang juga tadi ada sinkronisasi dengan toleransi, yang semuanya sudah jelas dalilnya ada di Quran maupun di hadis, dan juga keterangan-keterangan dawuh ulama yang saya sampaikan. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya akhir kalam. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.